Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trindra Gunawan dan saya di sini adalah perwakilan dari kelompok Ardin. Kami Saya. kelompok ini ada 3 orang, yaitu Arya Nur Ramadan dengan NIM 1911 165 dan teman saya rekan saya satunya lagi adalah Di Aji Arya Swati Pamungkas. Arya Swati Pamungkas dengan NIM 1911 181. Di laporan kami ini yang diberikan oleh Pak Subur untuk kelas analisis desain berorientasi objek. Dan di sini kami disuruh untuk membuat aplikasi pengisian KRS. Dan tugas saya di sini adalah untuk menjelaskan bab 1 dan pembagian ini saya bilang apa? Saya akan jabarkan sekarang dan untuk bab 2 akan dibawakan oleh teman saya di Aji Arya Suari, akan dibawakan oleh teman saya Arya Ramadan. Di sini saya ingin menjabarkan tentang latar belakang. Seperti yang bisa Anda lihat di layar ini, teknologi informasi dewasa ini telah berkembang pesat sehingga memudahkan manusia dalam bertukar informasi secara real time melalui jaringan internet. Hal tersebut bisa dimanfaatkan dalam lingkup universitas seperti halnya pengisian kartu rencana studi atau KRS dengan mengembangkan aplikasi pengisian KRS. Mahasiswa tidak perlu lagi mengisi form manual lalu menyerahkan secara langsung ke bagian akademik. Jadi cukup dengan koneksi internet dan mengakses aplikasi pengisian KRS dari mana saja, mahasiswa bisa menyelesaikan proses pengisian KRS-nya. Ini latar belakang yang kami punya untuk membuat aplikasi pengisian KRS ini. Rumusan masalahnya sendiri adalah dalam pengembangan desain aplikasi pengisian KRS, kami jabarkan tantangan yang kami hadapi sebagai berikut. Yang pertama adalah siapa saja yang bisa menjadi pengguna akun atau pelakor atau aktor aplikasi pengisian KRS. Dan kedua, apa saja use case yang diperlukan bagi setiap pengguna atau aktor. Bagaimana jalannya alur pengguna atau aktor aplikasi pengisian KRS. Yang ketiga adalah tujuannya. Tujuan dari pengembangan desain aplikasi ini adalah seperti yang kami jabarkan di bawah ini, membuat alternatif pengisian KRS bagi mahasiswa, meningkatkan efisiensi pengisian KRS bagi mahasiswa, dan menyelesaikan tugas akhir analisis desain berorientasi objek. Manfaatnya yang bisa disediakan oleh aplikasi ini adalah memberikan informasi mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa dengan jelas dan rinci, dan meningkatkan layanan akademik universitas. Berikutnya. Dan berikutnya ini akan dibawakan oleh teman saya, di Aji Aryaswari. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau berpadu, yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga memiliki sifat tertentu seperti batasan, komponen penyusun, sasaran, dan tujuan. Data yang sudah diolah menjadi pengetahuan yang meningkatkan wawasan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Analisis sistem adalah penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian kecil dengan maksud dan tujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan serta mengusulkan perbaikan. Perancangan sistem adalah suatu kegiatan merancang dan menentukan bagaimana suatu informasi dapat diolah. 2.2 Basis data. Basis data atau database merupakan pengelompokan kumpulan data yang saling terkait sehingga meningkatkan aktivitas pengolahan data untuk dijadikan informasi. Kemudian 2.3 Unfit Modern Language. Unfit Modern Language (UML) adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi, sharing, dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain. Mengidentifikasikan UML diagram-diagram berikut ini. Use case diagram untuk yang pertama. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Kemudian, activity diagram.
Activity diagram merupakan diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur dan aktivitas. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu pembahasannya. Jadi tugas yang kami dapat yaitu untuk membuat rancangan aplikasi pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi. Fungsi yang diminta atau yang diperlukan yang pertama yaitu mengelola datanya mahasiswa. Yang kedua, mengelola mata kuliah. Yang ketiga, mengelola pengisian KRS tersebut. Hasil observasi atau pengamatan di lapangan kami dapatkan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa itu mendaftarkan diri ke aplikasi pengisian KRS. Yang kedua, mahasiswa mengevaluasi pencapaian akademik di semester sebelumnya. Yang ketiga, mahasiswa melihat ketersediaan SKS yang bisa diambil untuk semester tersebut. Yang keempat, mahasiswa memilih mata kuliah sesuai yang diinginkan dan dalam batas SKS yang tersedia. Yang kelima, mahasiswa menyerahkan KRS ke dosen pembimbing dan menunggu persetujuannya. Yang keenam, mahasiswa mencetak KRS-nya dan tinggal menunggu tanggal belajar mengajar dimulai. Selesai. Jadi selanjutnya activity diagram yang kami buat yaitu di sini ada 3 aktor, ada mahasiswa, admin aplikasi pengisian KRS, dan ada dosen pembimbing. Jadi dimulai dari mahasiswa yaitu mendaftar seperti tadi disebutkan di aplikasi pengisian KRS-nya, lalu admin aplikasi pengisian KRS itu melakukan verifikasi akun. Selanjutnya admin itu memberikan informasi hasil studi dan mata kuliah, lalu di mahasiswa itu masuk ke dashboard aplikasi, selanjutnya mengkalkulasi SKS yang didapat dari KHS sebelumnya, selanjutnya memilih mata kuliah sesuai SKS yang didapat, lalu dosen pembimbing di sini masuk di aplikasi pengisian KRS sebagai dosen, lalu meng-ACC KRS mahasiswa. Selanjutnya admin aplikasi pengisian KRS mencetak KRS, lalu mahasiswa menerima KRS tersebut. Selanjutnya yaitu use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dengan aktor. Dari pengamatan kami ditemukan 9 use case yang akan dilakukan oleh aktor sebagai berikut. Dari mahasiswa ini ada use case register, login, melihat pencapaian akademik, mengkalkulasi SKS yang didapat, memilih mata kuliah sesuai SKS, lalu mencetak KRS. Yang dosen pembimbing di sini ada login, ada meng-ACC KRS. Lalu yang admin aplikasi pengisian KRS di sini ada verifikasi akun mahasiswa, mengelola hasil studi dan mata kuliah, lalu bisa juga mencetak KRS. Selanjutnya itu use case dari activity diagram yang sudah kami sebutkan tadi, ada 9. Yang di sini yang pertama use case register. Mahasiswa itu di sini memilih registrasi, lalu sistem menampilkan form registrasi, lalu memasukkan data pendaftaran, lalu mahasiswa mengklik tombol daftar, sistem akan mengirim informasi pendaftaran ke admin, lalu sistem menerima penyetujuan oleh admin, lalu sistem mengirim email penyetujuan ke akun mahasiswa, lalu mahasiswa bisa masuk ke halaman login untuk melakukan login. Yang kedua, use case verifikasi akun mahasiswa oleh aktor atau admin aplikasi KRS. Yang pertama, membuka halaman penyetujuan akun, lalu sistem menampilkan informasi pendaftar akun baru, admin aplikasi KRS selanjutnya menyetujui pendaftaran akun, lalu sistem menerima daftar akun yang disetujui, lalu memasukkan data akun ke database mahasiswa yang disetujui. Selanjutnya itu yang ketiga, use case login mahasiswa. Mahasiswa bisa juga di sini sebagai dosen untuk login. Dimulai dari memilih tombol login, lalu sistem menampilkan form login. Di sini aktor memasukkan username dan password. Lalu sistem melakukan cek username dan password. Jika data tidak valid, akan kembali memasukkan username dan password. Maksudnya kembali ke halaman memasukkan username dan password. Jika datanya valid, yaitu sistem menampilkan halaman dashboard. Lalu di sini aktor langsung akan masuk ke dashboard. Yang keempat yaitu evaluasi akademik. Mahasiswa dimulai dari mahasiswa, memilih tombol lihat KHS, lalu sistem menampilkan halaman KHS atau kartu hasil studi.
Di sini mahasiswa langsung memasukkan semester yang ingin dilihat KHS-nya, lalu sistem menampilkan KHS semester yang dipilih. Di sini mahasiswa melihat KHS semester yang dipilih, lalu bisa memilih untuk pilih cetak KHS. Lalu sistem mengambil data KHS di semester yang terpilih di database, lalu mahasiswa mendapatkan file printout untuk KHS. Selanjutnya yang kelima, use case mengelola hasil studi dan mata kuliah. Di sini aktornya admin aplikasi pengisian KRS. Yang dimulai dari pilih input hasil studi mahasiswa, sistem akan menampilkan form pengisian hasil studi, lalu admin memasukkan data hasil studi, sistem menyimpan data hasil studi mahasiswa ke database, lalu sistem menampilkan pesan data tersimpan. Dan selanjutnya menampilkan tombol pilih input mata kuliah. Lalu sistem menampilkan form pengisian mata kuliah tiap jurusan. Lalu selanjutnya sistem memasukkan data daftar mata kuliah. Adminnya memasukkan data daftar mata kuliah. Lalu oleh sistem menyimpan data mata kuliah ke database. Lalu sistem menampilkan pesan data tersimpan. Selanjutnya admin bisa melihat data KHS dan mata kuliah tiap jurusan yang sudah dimasukkan. Yang keenam yaitu use case untuk mengkalkulasi SKS. Di sini aktornya mahasiswa. Mahasiswa melihat tombol lihat SKS di dashboard. Sistem menampilkan halaman lihat SKS. Lalu mahasiswa memasukkan semester. Di sini sistem mengambil data nilai mahasiswa pada database KHS. Lalu sistem menghitung jumlah SKS dan mahasiswa mendapatkan jumlah SKS yang diterimanya untuk semester yang dia pilih. Selanjutnya yang ketujuh yaitu use case memilih mata kuliah. Di dashboard dimulai dari ini aktornya mahasiswa dengan dimulai dari memilih tombol isi KRS, lalu sistem menampilkan halaman ambil mata kuliah, lalu mahasiswa memilih jurusan dan semester. Sistem menampilkan mata kuliah sesuai dengan jurusan dan semester yang dipilih. Kemudian mahasiswa mengambil mata kuliah sesuai dengan SKS yang sudah diterimanya tadi. Kemudian sistem menyimpan data KRS, lalu mahasiswa bisa melihat KRS yang sudah dipilihnya. Selanjutnya, use case ACC KRS oleh aktor dosen pembimbing. Di sini dosen pembimbing memilih tombol ACC KRS mahasiswa, lalu selanjutnya sistem menampilkan daftar KRS mahasiswa. Dosen pembimbing memilih KRS yang akan disetujui. Lalu selanjutnya sistem mengunci edit KRS pada akun mahasiswa yang telah disetujui dosen. Selanjutnya dosen pembimbing melihat daftar KRS mahasiswa lagi yang belum disetujui. Yang terakhir yang ke-9 yaitu use case mencetak KRS. Use case ini bisa dilakukan oleh mahasiswa dan admin. Dimulai dari memilih tombol cetak KRS, lalu sistem akan menampilkan halaman cetak KRS. Kemudian aktor memasukkan NIM dan semester, lalu sistem mengambil data KRS mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa menerima file printout KRS tersebut. Ya, selanjutnya yaitu use case description. Pada use case description ini adalah salah satu dari diagram Unified Model Language yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang fungsionalitas suatu proses bisnis yang di dalamnya melibatkan sebuah sistem. Berdasarkan use case yang telah kami tentukan, berikut penjelasan masing-masing dari use case. Untuk use case register ini, langsung saja kita di main flow-nya, use case user menekan tombol register, lalu sistem menampilkan halaman dan atau form registrasi akun, maka selanjutnya user memasukkan nama lengkap, NIM, ID akun, password, email, tanggal lahir, dan jurusan. Lalu selanjutnya user menekan tombol daftar dan sistem mengirimkan informasi pendaftaran ke admin. Kemudian sistem menerima penyetujuan oleh admin dan mengirim informasi penyetujuan akun ke email user. Lalu user bisa masuk ke halaman login. Di sini alternatif flow-nya di 3A, jika email atau NIM atau ID yang dimasukkan user itu telah digunakan, maka sistem menampilkan pesan bahwa email atau NIM atau ID yang telah digunakan. Silahkan masukkan yang lain. Alternatif flow yang 6,
Jika sistem tidak menerima persetujuan pembuatan akun, maka sistem mengirim email ke user bahwa pembuatan akun telah gagal. Penjelasan dari use case ini memungkinkan user mahasiswa mendaftar pada sistem aplikasi pengisian KRS sebelum melakukan pengambilan mata kuliah dan atau mengisi KRS. Selanjutnya kita ke use case yang kedua, use case description yang kedua, yaitu use case verifikasi akun. Di sini main flow-nya sama seperti use case yang sebelumnya. Hanya saja di sini penjelasannya use case ini memungkinkan admin untuk menerima list pendaftaran akun mahasiswa. Adminnya melihat form yang telah diisi mahasiswa lalu memberi tanda sah atau tidaknya akun tersebut. Main flow-nya sama seperti use case verifikasi akun. Selanjutnya use case login. Deskripsinya use case ini memungkinkan user mahasiswa dan dosen masuk ke dalam dashboard aplikasi pengisian KRS. User masuk dengan data akun yang telah dibuat dan disetujui admin. Selanjutnya use case evaluasi akademik. Deskripsinya dari use case ini adalah memungkinkan user mahasiswa melakukan pengecekan hasil studi pada semester yang dipilih dan bisa mencetaknya. Selanjutnya use case mengelola hasil studi dan mata kuliah. Deskripsinya, yaitu use case ini memungkinkan admin melakukan input data hasil studi mahasiswa dan input mata kuliah untuk semester baru tiap jurusan. Admin memasukkan NIM jurusan mata kuliah dan nilai. Selanjutnya use case kalkulasi SKS. Jadi use case ini memungkinkan user mahasiswa mendapatkan informasi jumlah SKS yang diterima berdasarkan pencapaian nilai pada semester sebelumnya. Lalu ada use case memilih mata kuliah. Pada use case ini user mahasiswa melakukan pengisian KRS dengan mengambil mata kuliah yang diinginkan sesuai dengan jumlah SKS yang diterima. Selanjutnya use case ACC KRS. Use case ini dilakukan oleh dosen untuk meng-ACC KRS yang dipilih oleh mahasiswanya. Selanjutnya use case mencetak KRS. Sesuai namanya, use case ini berfungsi untuk melakukan pencetakan kartu rencana studi mahasiswa. Baik, selanjutnya kita masuk ke sequence diagram. Berdasarkan use case yang telah kami buat, berikut sequence diagram yang menampilkan interaksi objek-objek di dalam sistem. Pada sequence diagram registrasi, di sini mahasiswa membuka form registrasi, lalu mahasiswa mendaftar, lalu sistem melakukan cek data. Jika data sudah ada, maka sistem akan menampilkan pesan ada data yang telah terdaftar. Jika tidak, maka akan selanjutnya masuk ke fungsi mengirim ke admin, lalu dimasukkan ke database, lalu sistem ini mengirim penyetujuan dari admin, lalu sistem mengirim email penyetujuan ke mahasiswa, lalu mahasiswa bisa masuk ke halaman login untuk melakukan login. Selanjutnya verifikasi. Di sini admin memilih penyetujuan akun pada halaman ACC akun baru. Lalu pada proses ACC ini menggunakan fungsi list akun baru, maka sistem akan menampilkan daftar list. Lalu selanjutnya menggunakan fungsi ACC akun pada database entitas pendaftar, lalu menyimpan ke database. Jika tidak menerima akun tersebut, maka menggunakan fungsi reject akun. Jika melakukan fungsi reject akun, maka sistem akan melakukan fungsi hapus akun dan menampilkan pesan data akun dihapus. Selanjutnya, sequence diagram login. Di sini mahasiswa melakukan klik pada tombol login, lalu sistem akan menampilkan fungsi view form login atau melihat form login. Selanjutnya, untuk proses loginnya, mahasiswa atau dosen melakukan input username dan password. Lalu sistem melakukan cek user dan password pada entitas mahasiswa atau dosen. Lalu jika user atau passnya itu invalid,
atau tidak cocok, maka sistem akan menampilkan pesan username dan password tidak cocok. Jika username dan passwordnya valid, maka sistem akan memasukkan aktor tadi ke dashboard. Selanjutnya ya, evaluasi. Di sini aktornya mahasiswa melihat dengan menekan tombol lihat KHS, maka akan tampil menunya. Di sini menu memilih KHS, mahasiswa melakukan pilih KHS semester yang ingin dipilihnya. Jika tidak ada, maka sistem akan menampilkan pesan KHS tidak tersedia. Selanjutnya, jika ada, maka menggunakan fungsi show KHS semester yang dipilih. Selanjutnya, di sini akan melakukan cetak KHS, lalu mahasiswa menerima file printout KHS. Selanjutnya, input hasil studi dan mata kuliah. Di sini admin aktornya memilih opsi input hasil studi pada form hasil studi dan mata kuliah, lalu melakukan input data, mengisi data hasil studi dan mata kuliah, lalu melakukan penyimpanan ke database KHS, dan sistem akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Selanjutnya memilih opsi input mata kuliah, dan di sini prosesnya akan menggunakan fungsi input data mata kuliah. Jika sudah selesai, maka akan menggunakan fungsi save to database mata kuliah. Selanjutnya sistem akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Lalu kembali lagi admin masuk ke view KHS dan mata kuliah. Selanjutnya di sini mengkalkulasi SKS. Mahasiswa memilih opsi lihat SKS, lalu tampil view form lihat SKS, lalu selanjutnya memilih semester, input data semester, dan selanjutnya sistem akan mengambil data KHS, lalu sistem juga melakukan proses kalkulasi SKS atau fungsi hitung SKS di sini. Lalu selanjutnya sistem akan menampilkan jumlah SKS yang diterima oleh mahasiswa. Selanjutnya memilih mata kuliah. Di sini mahasiswa melakukan opsi mengisi KRS, lalu akan tampil form untuk mengambil mata kuliah. Di sini pada proses isi KRS-nya nanti mahasiswa memilih jurusan dan semester. Lalu sistem menampilkan mata kuliah, daftar mata kuliah yang bisa diambil sesuai dengan semester dan jurusan mahasiswa tersebut. Jika kelasnya penuh, di sini sistem akan menampilkan pesan tidak dapat mengambil mata kuliah karena kelas penuh, atau jika SKS-nya kurang, maka sistem akan menampilkan pesan tidak dapat mengambil mata kuliah, SKS Anda kurang. Selanjutnya, ACC KRS. Di sini dosen melakukan opsi ACC KRS, lalu proses ACC, di sini KRS-nya dimasukkan ke dalam database, dan melakukan fungsi kunci edit KRS pada mahasiswa. Jika dosen melakukan reject KRS mahasiswa, maka KRS mahasiswa tersebut akan tidak diterima dan mengisi ulang kembali, lalu dosen kembali melihat list ACC KRS. Yang terakhir mencetak KRS. Di sini mahasiswa atau admin itu melakukan opsi memilih opsi cetak KRS, lalu muncul halaman mencetak KRS, dan proses cetak KRS yaitu mahasiswa atau admin melakukan input NIM dan semester, lalu akan mengambil data sistem lalu akan mengambil data KRS, lalu kemudian memberikan printout KRS tersebut. Baik, selanjutnya IRD. Dari hasil pengamatan kelompok kami didapatkan diagram relasi entitas sebagai berikut. Ya, bisa lihat di sini mahasiswa mengambil mata kuliah, atau juga bisa mahasiswa melihat KRS dan mahasiswa mengevaluasi hasil studi. Ini hanyalah relasi dari yang utama dari fungsi aplikasi pengisian KRS ini. Baik, selanjutnya di sini ada class diagramnya, sudah kami jabarkan.
untuk registrasi dan verifikasi, lalu login dan evaluasi, tipe-tipe datanya, lalu ada hasil studi dan mata kuliah, kemudian ada kalkulasi SKS, lalu ada pilih mata kuliah, dan ACC KRS. Ya, terakhir penutup. Baik, untuk penutup kesimpulan dari kelompok kami yaitu penelitian aplikasi pengisian KRS ini ditemukan 3 aktor atau pengguna yaitu mahasiswa, dosen, dan staf admin aplikasi yang masing-masing memerlukan use case dengan total keseluruhan sebanyak 9 use case. Di antaranya seperti use case registrasi, login, memilih mata kuliah, dan lainnya. Dalam penggunaan aplikasi ini, alur yang kami tentukan dimulai dari pendaftaran akun baru mahasiswa yang kemudian diberi tanda sah oleh dosen, sehingga mahasiswa bisa login dan masuk ke dashboard mahasiswa. Lalu mahasiswa memilih menu diantaranya mengevaluasi kartu hasil studinya dengan fitur mencetak, lalu melihat jumlah SKS yang didapat, mengisi KRS, dan atau mengambil mata kuliah, kemudian mencetak KRS yang telah diisi. Sekian dari kelompok kami. Sudah menjelaskannya dengan sangat baik sekali dan sangat jelas sekali itu dari bab 3-nya tadi. Dan teman saya juga di Aji, saya ingin berterima kasih juga kepada dia untuk sudah menjelaskan di bab kedua. Seperti yang dilihat di video ini, penjabarannya sangat mendalam sekali bagi kami karena untuk membuatkannya menjadi PowerPoint akan sangat susah karena banyaknya data yang yang sudah kami sampaikan di sini. Tidak mungkin juga kita mau menyampaikannya secara singkat-singkat. Jadi ini betul-betul kami jabarkan. Dan juga banyak dari subbab di bab 3 itu banyak poin-poin yang bisa kalian dapatkan kalau misalnya kalian ingin mengisi KRS sebagai mahasiswa. Nah, ini bisa dilihat use case dan sebagainya, alternative flow. Walaupun kami tidak sempat menjelaskannya, nanti bisa kalian lihat kembali di video ini. Dan juga kalaupun misalnya kalian membutuhkan file, bisa saja menghubungi kami atau rekan kami Arya dan juga di Aji. Maka kami akan men-share-nya kepada kalian. Untuk sebagai referensi saja tentunya. Mungkin sampai situ aja penjelasan dari kami untuk di video ini. Kurang atau kelebihannya mohon nanti dimaafkan. Kalaupun ada kritik dan saran bisa disampaikan ke kami. Hubungi saja ke video ini nanti atau ke kami secara pribadi. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.